manunggal tapi tidak bersentuhan. Lah ini kesadaran diri sejati, diri murni yang tanpa terkontaminasi, sehingga si kesadaran murni ini, ya nafas ini adalah bagian dari kesadaran, tapi kesadaran ini bukanlah nafas yang masuk dan keluar ini. Udah praktekkan saja dari sadar nafas, menyadari nafas, kesadaran nafas, sehingga menjadi kesadaran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Salam damai, bahagia, dan sukses selalu untuk kita semua. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang sadar nafas, menyadari nafas, dan kesadaran nafas. Apa itu sadar nafas? Sadar nafas itu adalah di saat kita benar-benar sadar kepada nafas kita ini. Selama ini kan kesadaran kita itu sering-seringnya ditaruh di pikiran, sehingga kita bernafas ini jarang kita sadari. Kita jarang sadar bahwa diri kita itu bernafas. Ayo, mulai sadar ke nafas. Mulai sadari nafas, dan mulai kesadarannya berada di nafas. Jadi sadar nafas itu adalah kondisi di mana kesadaran itu benar-benar hadir di nafas yang masuk keluar ini. Terus menyadari nafas itu adalah di mana kondisi kesadaran nafas ini benar-benar merasakan bahwa di saat kita menarik nafas, menghembuskan nafas, itu ada rasanya. Selama ini kita tidak merasakan dari rasanya nafas, karena kesadaran kita itu berada di pikiran. Sedangkan pikiran itu liar. Kalau nggak ke masa lalu, ya ke masa depan. Kalau tidak, ya ke angan-angan. Jadi ayo mulai tarik kesadaran kita ke nafas. Sadar dulu, hadir di nafas, bahwa kita selama ini bernafas. Karena di sebalik nafas ini, Bapak Ibu, ada suatu energi yang sangat luar biasa. Di sebalik nafas ini ada getaran-getaran yang sangat luar biasa. Di sebalik nafas ini ada cahaya, di sebalik nafas ini ada hidup. Jadi sadar dulu kita ini bernafas. Setiap hari kita bernafas. Sadar dulu. Ketika sudah sadar, rasakan nafasnya. Mulai menyadari nafas. Nah, di saat kita sudah sadar nafas, ternyata kita selama ini bernafas dan jarang kita sadari. Karena kesadaran kita tidak dihadirkan dalam nafas ini. Sehingga nafas yang aslinya murni ini terkontaminasi oleh getaran-getaran kesadaran Bapak Ibu yang berada dalam pikiran dan rasa yang nano-nano. Kalau rasanya bahagia sih ya alhamdulillah. Tapi biasanya kalau kesadarannya itu di pikiran, rasanya itu khawatir, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Jadi mulai tarik kesadaran kita ini hadir di nafas. Sadar nafas dulu. Sadar nafas. Setelah sudah sadar, oh ya saya bernafas, mulai disadari bahwa di sebalik nafas ini ada rasanya. Ada enggak yang menyadari bahwa di saat kita bernafas ini sebenarnya ada rasanya? Rasa yang paling utama itu adalah ada oksigen yang masuk dan keluar lewat hidung, menyentuh kulit hidung, kerongkongan, sampai paru-paru. Ada nggak yang merasakan itu? Nah, di saat kita sadar nafas, hadir di nafas, nanti kita akan menyadari nafas, merasakan rasa seperti itu. Lebih dalam lagi, di sebalik rasa yang tadi ini, oksigen yang masuk, ada rasa yang sangat luar biasa, yaitu ketenangan,
kedamaian, kenikmatan, cinta kasih, dan sebagainya. Tapi ayo kita mulai sadar nafas dulu. Sadar bahwa kita ini bernafas. Ketika kita sudah sadar bahwa kita bernafas, maka mulai menyadari nafas. Karena di sebalik nafas ada rasa. Lah nanti kalau sudah merasakan di sebalik nafas ada getaran-getaran lembut atau sentuhan lembut dari oksigen ini, sehingga nanti lebih mendalami lagi, lebih menyadari lagi ada getaran-getaran ketenangan, ada getaran-getaran kedamaian, ada getaran-getaran kebahagiaan, ada getaran-getaran rasa syukur dan sebagainya. Tapi jangan berhenti di rasa. Jangan berhenti di rasa, naikkan lagi menjadi apa? Kesadaran nafas. Jadi nafas yang alami, yang natural, sudah tidak terkontaminasi oleh rasa positif maupun rasa negatif. Nah, kesadaran nafas ini berarti kita sadar bahwa diri kita adalah si kesadaran itu. Si kesadaran itu yang sedang menyaksikan nafas. Di saat kesadaran itu benar-benar hadir, benar-benar menjadi penyaksi atas keluar masuknya nafas ini, maka si kesadaran ini seolah-olah ada jarak Bapak Ibu, seolah-olah ada jarak antara nafas yang masuk dan keluar dan ini, si kesadaran ini yang menyaksikan pergerakan dari setiap tarikan dan hembusan nafas. Ada jarak. Ini ada jarak dulu. Jadi kesadaran nafas ini ada jarak antara penyaksi dan rasanya nafas, antara penyaksi dan geraknya nafas. Ini ada jarak. Tapi nanti dinaikkan lagi sehingga tak berjarak, tapi tak bersentuhan gitu loh. Karena kesadaran kita menjadi penyaksi, kalau lebih dalam lagi, ini si penyaksi hadir, tenggelam, menyatu dengan si nafas ini tapi tak bersentuhan. Jadi ibaratnya masuk ke dalam air tapi tidak basah. Ibaratnya. Nah, ini yang paling tinggi ini. Yang kesadaran ini menyatu dengan semua pergerakan, dengan semua rasa, dengan semua sensasi tubuh dan sebagainya, tapi tidak sentuhan. Tunggal, manunggal, tapi tidak bersentuhan. Lah, ini kesadaran diri sejati, diri murni yang tanpa terkontaminasi, sehingga si kesadaran murni ini, ya nafas ini adalah bagian dari kesadaran, tapi kesadaran ini bukanlah nafas yang masuk dan keluar ini. Udah praktekkan saja dari sadar nafas, menyadari nafas, kesadaran nafas, sehingga menjadi kesadaran itu sendiri yang menyatu dengan semuanya tapi tak bersentuhan. Lah, sehingga nanti ada kesadaran rasa. Tapi rasa ini adalah bagian dari kesadaran. Tapi kesadaran ini bukanlah rasa. Jadi nanti pandang yang satu kepada yang banyak, pandang yang banyak kepada yang satu. Si kesadaran murni, kesadaran mutlak ini menyatu tapi tidak sentuhan. Prosesnya adalah, ayo kita hadirkan dulu kesadarannya itu hadir di nafas. Sadar dulu bahwa kita ini sedang bernafas, naik, turun atau keluar, masuk nafas ini. Sadar dulu. Sadar setelah, oh ya saya bernafas. Mulai menyadari rasanya nafas. Mulai menyadari rasanya nafas. Ketika sudah menyadari rasanya nafas, si kesadaran ini mulai menyaksikan nafas. Ini kesadaran nafas, mulai menyaksikan nafas. Di saat terus benar-benar menjadi penyaksi atas nafas ini, nanti ini kan kalau ketika kesadaran ini menyaksikan nafas ini masih ada jarak nih, masih ada nafas dan masih ada yang menyaksikan. Ketika ini terus menjadi penyaksi, ini seolah-olah menyatu. Jadi si kesadaran ini manunggal dengan nafas. Manunggal dengan nafas sehingga tunggal tapi tak bersentuhan. Ini tunggal Bapak Ibu. Jadi tunggal tapi tidak bersentuhan.
Tapi si nafas ini adalah bagian dari kesadaran. Tapi si kesadaran ini bukan si nafas ini. Ini yang disebut tunggal tapi tak bersentuhan, dekat tapi tak bersentuhan. Lah diri kita yang sejati itu adalah si kesadaran yang murni, yang mutlak, karena kesadaran ini melingkupi segala sesuatu Bapak Ibu. Kesadaran yang ini itu melingkupi segala sesuatu, berada di semua segala sesuatu di alam semesta ini. Kesadaran ini di diri saya dan diri Bapak Ibu sama, nggak ada bedanya. Nah ini makanya sadar nafas, menyadari nafas, kesadaran nafas. Nah ini manunggaling nafas. Ketika ini sudah sempurna, lah baru ini sudah tidak bisa disebut, sudah tidak bisa diumpamakan, sudah tidak bisa diceritakan, alami sendiri. Jadi mulailah sadar nafas Bapak Ibu. Sadar nafas, setelah sadar nafas, menyadari nafas, setelah menyadari nafas, kesadaran nafas. Setelah kesadaran nafas, sudah bukan kesadaran, sudah bukan nafas, tapi kesadaran murni, kesadaran sejati. Ketika sudah berada dalam kesadaran murni, kesadaran sejati, maka lebur semuanya, yang ada hanyalah kenyataannya. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu antara sadar nafas, menyadari nafas, kesadaran nafas, sudah tunggal ini antara nafas dan kesadarannya sudah tidak berjarak lagi. Nah kalau sudah tidak berjarak, tunggal tapi tak bersentuhan, baru itulah yang disebut dengan, nggak bisa disebut sih. Yang disebut dengan nggak bisa disebut, pokoknya embuh sebutannya, udah gitu aja, embuh. Gitu Bapak Ibu. Jadi mulailah praktek sadar nafas, menyadari nafas, kesadaran nafas, tunggal ke nafas, dan embuh. Praktekkan saja, nikmati saja prosesnya tanpa protes. Yang penting terus praktek sadar nafas, menyadari nafas, kesadaran nafas, dan seterusnya. Praktek, 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 praktek. Perbanyak praktek. Nanti akan paham-paham sendiri dari dalam diri.